Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leli Livia, NPM 1931060032, akan mereview sebuah jurnal internasional yang berjudul Post-Traumatic Stress Disorder Symptoms and Criminal Behavior in US Army Population: The Mediating Role of Psychopathy and Suicidal Ideation. Nah, jurnal ini berjudul Gejala Gangguan Stres Pasca Trauma dan Perilaku Kriminal di Angkatan Darat Amerika Serikat, Populasi, Peran Mediasi Psikopati, dan Ide Bunuh Diri. Jurnal ini ditulis oleh Stephanie Trinham, Amanda Kelly, Christopher Long, and Thomas Britt. Latar belakang dalam jurnal ini adalah kejahatan yang melibatkan anggota dinas militer telah mendapat perhatian nasional yang meningkat sejak dimulainya Operasi Pembebasan Pertahanan pada tahun 2001 dan Operasi Pembebasan Irak pada tahun 2003. Statistik pemerintah terbaru menunjukkan bahwa veteran membentuk sekitar 8% dari populasi penjara, termasuk penduduk lokal. Studi lain menyajikan laporan tentang anggota layanan dan veteran yang menunjukkan kecenderungan yang mengikat untuk perilaku agresif, kekerasan, atau kriminal setelah kembali ke rumah dari penempatan di luar negeri. Dan mereka yang dipenjara, veteran Operasi Enduring Freedom dan Operasi Pembebasan Irak hampir 3 kali lebih mungkin didiagnosis dengan gangguan stres pasca trauma atau PTSD dibandingkan veteran yang bertugas di konflik lain. Dengan menambahkan sejumlah kecil penelitian sebelumnya tentang mengapa PTSD terkadang menyebabkan orang terlibat dalam perilaku kriminal, penelitian ini memberikan gejala spesifik yang dapat diamati dan dapat digunakan dokter untuk mengidentifikasi, mengobati, dan mungkin memperbaiki aspek PTSD yang dapat mengarahkan orang yang terkena dampak untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yang pertama, rancangan. Studi korelasional ini memeriksakan data arsip yang tidak teridentifikasi dari asupan barak disiplin AS atau USDB dan baterai penilaian risiko dan sampel kenyamanan personal militer tugas aktif dari Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat. Pesertanya USBD mengirimkan 246 tentara Angkatan Darat Amerika Serikat yang dipenjara dan 251 peserta kontrol yang tidak dipenjara. Skala yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu skala ide bunuh diri atau PAISI, mencerminkan kecenderungan seseorang untuk bunuh diri. Nah, yang kedua itu ada skala kehangatan. PAIW menganggap sejauh mana seseorang tertarik dan nyaman dengan hubungan ketertarikan. PCLR dalam penelitian ini menggunakan skor total berkelanjutan pada ukuran untuk menilai kecenderungan keseluruhan menuju psikopati. Kemudian SILS memberikan penilaian fungsi intelektual umum pada orang dewasa dan remaja. Skor total yang lebih tinggi digunakan dalam penelitian ini menunjukkan fungsi intelektual yang lebih tinggi. PCLM. Untuk penelitian ini, gejala PTSD ditetapkan sebagai skor total yang menjumlahkan 17 item. Skor yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak gejala dan tingkat keparahan yang dilaporkan. Prosedur. Dalam penelitian ini, setelah memberikan persetujuan peserta kelompok kontrol menyelesaikan PCLR, bagian wawancara terstruktur dengan bantuan anggota tim peneliti. Para peserta kemudian menyelesaikan semua kuesioner lainnya secara individual. Nah, kemudian penelitian analitik. Nah, SPSS versi 19 ini digunakan untuk menjalankan semua analisis. Statistik deskriptif dihitung untuk semua variabel penelitian dan distribusi data diperiksa sebelum analisis.
Perbedaan kelompok diperiksa dengan uji independensi Chi-kuadrat. Model menguji efek langsung dari gejala PTSD khusus militer dan efek tidak langsung dari skor psikopati dan tingkat ide bunuh diri. Pada status penahanan, pelanggar bukan pelaku sambil mengendalikan kecerdasan, konstitusi, kepribadian, kehangatan. Kemudian hasil penelitian ini ditunjukkan pada statistik deskriptif, yaitu rata-rata skor PCLM keseluruhan, yaitu representasi dari kehadiran gejala dan keparahan jauh di bawah ambang batas klinis yang diterima, 50 untuk gejala PTSD pada ukuran ini. Sehubungan dengan masing-masing kelompok, 12,8% sampel USBD melebihi ambang klinis, sedangkan 1,6% dari sampel kontrol tidak. Skor rata-rata keseluruhan pada PCLR adalah 32,61 yang ditafsirkan sebagai tingkat psikopati atau non-psikopati rendah. Sekitar 23% sampel USBD mendapat skor dalam ambang skor sedang hingga tinggi. Sedangkan tidak ada sampel kontrol yang mencetak skor di atas level rendah. Kemudian rata-rata keseluruhan pada subskala ide bunuh diri itu 48,62 yang termasuk dalam kisaran skor rata-rata. Nah, menunjukkan sedikit atau tidak ada potensi bunuh diri. Peserta USBD lebih cenderung mendapat skor di atas rata-rata daripada peserta kontrol. Secara khusus, dalam sampel USBD 10,2% sampel mendapat skor di atas rata-rata, menunjukkan perkiraan berkala untuk bunuh diri, dan 9,01% mendapat skor cukup tinggi untuk menunjukkan risiko potensi bunuh diri yang signifikan atau parah. Nah, atau 2,23% dari sampel kontrol mendapat skor di atas rata-rata, menunjukkan pemikiran melukai diri sendiri secara berkala, dengan satu peserta melaporkan skor yang menunjukkan risiko bunuh diri yang signifikan. Nah, kemudian regresi logistik utama menilai gejala PTSD spesifik militer, skor psikopati, dan ide bunuh diri sebagai prediktor status penahanan setelah mengendalikan kecerdasan dan kehangatan. Model mediasi mengendalikan efek gejala PTSD militer pada status penahanan melalui dua variabel mediasi, ide bunuh diri dan psikopati. Kemudian hasil model proses menyarankan mediasi parsial bahwa gejala PTSD memiliki efek langsung pada status penahanan dan efek tidak langsung yang signifikan melalui ide bunuh diri, tidak langsung, dan psikopati, efek tidak langsung, sambil mengendalikan kecerdasan dan kehangatan. Kemudian kesimpulannya adalah secara khusus hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa baik psikopati maupun ide bunuh diri memediasi hubungan antara PTSD dan status pertahanan pada personal militer. Terima kasih, hanya itu review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.